otomotif yaitu Gaikindo Jakarta Auto Week 2025 yang berada di ICE BSD. Jadi pameran ini itu berlangsung dari 21 November sampai 30 November 2025. Nah, pameran ini ada di penghujung akhir tahun ya, jadi banyak banget brand otomotif yang turut serta di pameran ini. Nah, gimana nih pamerannya? Yuk ikutin reportase aku. Jadi di hall paling ujung itu kalian akan bisa ikut langsung untuk indoor EV test drive. Di sini nih areanya di hall paling ujung, jadi kalian jangan terpaku di hall brand-brand pamerannya aja, tapi di hall ujung kalian bisa langsung test drive di sini. Ini tadi aku mau coba, tapi ternyata masih ditutup, jadi aku akan coba nanti di jam 1 siang ya. Jadi karena kita belum bisa cobain test drive di indoor area sini, langsung aja kita hall tour dulu kali ya. Nah ini mumpung masih sepi, jadi agak enak ya untuk hall tour-nya. Di sebelah kanan aku, ini udah kelihatan ada banyak banget camper van. Nah ini menarik banget nih, yuk kita langsung kepoin aja. Ini sebenarnya aku juga belum tahu ya, apakah camper van ini memang dijual atau memang mereka hanya ikut meramaikan aja pameran GJAW ini. Tapi yang aku lihat di sini memang banyak banget camper van-nya dan berbeda-beda ya. Boleh ngobrol-ngobrol dikit ya Pak? Di GJAW ini berarti ini tuh memamerkan aja lagi? Ya. Atau memang ada yang dijual atau bagaimana? Konsepnya tetap camper van. Berarti ini sama komunitas camper van ya? Iya, seluruh komunitas. Oke, menarik banget ya Pak. Oh, ada beberapa juga kan? Ada builder juga. Di sana ya, oke. Jadi memang GJAW cukup jadi ini ya Pak, wadah ya, yang bisa memamerkan. Dan juga Oh gitu. Oke, kalau gitu aku lanjut ya Pak ya. Makasih. Nih kayak menarik, kita lihat dalamnya gimana. Ini boleh nggak ya? Oh sendal sepatu harap dilepas. Bentar. Oh ini kayaknya tuh konsepnya coba ya. Ini sih nyaman banget deh. Ini bohemian gitu sih temanya, keren banget gitu. Emang di camper van ini memang disulap ya di rumah yang bisa dibawa kemana-mana. Nah, kita next nih. Ini di sini ternyata ada beberapa karoseri. Salah satunya nih Adi Putro. Jadi memang nggak begitu banyak ya. Di sini ada DFSK, kita lihat di DFSK. Kali ini mereka mamerin apa aja. Jadi ini Glora, dia tapi elf yang kesuksesan ini mobil listrik. Ini ada mobil unyu juga nih, namanya Ceres E1. Terus di sini yang dipajang tadi sama Glora juga, tapi mungkin beda tipe. Terus ada ambulans juga. Dan ini tadi unitnya masih yang Glora juga. Nah, kita next ke Subaru.
unit yang dipamerin Subaru ini kalau dilihat dari sini, ini kayak ada tema-tema tenda ya. Apakah mobilnya memang bisa dibuat untuk camping? Coba kita lihat. Ini unitnya namanya Forester. Nih, di sini dia majangnya pakai tenda-tendaan nih. Nah, artinya memang ini apa ya, memiliki kapabilitas untuk jadikan tenda. Tapi aku agak takut sih untuk naik. Ngeri ya. Di sini ada Subaru BRZ. Ini sedan. Di sini ada Subaru WRX. Bisa dilihat nih kontennya. Nah, next kita ke Jaytur. Di sini nih kayaknya main unitnya nih, di sini Jaytur T2. Sini Jaytur T2, di sampingnya ada Jaytur Dashing ternyata. Nih, dia handle-nya sudah modelnya flush, jadi rata. Begini tampaknya Jaytur Dashing. Wow, mewah banget ya. Di samping itu Jaytur X70 Plus. Coba kita lihat dalamnya, perbedaannya apa. Nih, ternyata hampir mirip-mirip sih sama tadi Jaytur Dashing tadi ya. Dari konsolnya, dari interior, dari drivetrain tadi mirip-mirip. Cuma tadi handle-nya depan itu belum, yang ini belum flush. Masih yang lama. Oke, kita next. Ke depan ini ada Hyundai. Nih di sini sebelah kanan ada Palisade, yang orang-orang mobil idaman semua orang ya. Di sini dengan tampak depannya yang sangat maco, dan di tengah ini ada Hyundai Santa Fe Hybrid. Ini nggak kalah keren juga sih sama yang Palisade tadi. Nah, sebelah kiri ini ada mobil sejuta umat, yaitu Stargazer. Mobil sejuta umat yang ini mobil Stargazer yang apa ya? Ini Stargazer yang Cadence X, berarti yang ini yang udah facelift, yang udah terbarunya. Nah, ini nih yang versi lamanya Stargazer. Dia juga ternyata masih mamerin Stargazer yang lama. Sini ada Conan N-Line dan ada lainnya. Kita next aja ke depan. Di sini ada mobil VinFast dengan desainnya yang gemes-gemes. Kalau aku sebut itu gemes. Sini ada VF7, sebelahnya itu ada VF3, dan ternyata ada beberapa unit yang masih ditutup nih, ditutup kain. Kayaknya nanti entah mereka akan mengumumkan harga terbaru atau produk baru nih. Nanti coba kita ke sini. Tapi di sini sudah terlihat tulisan unitnya ya. Ini ada limo green dan ada yang sebelah kiri itu wild. Semoga benar bacanya. Depannya si VinFast itu ada bootnya Citroen dan Jeep. Di sini ada Citroen C3. Ini harganya hampir 200 jutaan. Di Citroen ini di pameran GJAW terlihat ya hanya memamerkan 3 produk aja. Yang ini Citroen EC3. Oh, jadi mungkin ini hybrid. Ini yang elektrik.
Oh ya, elektrik. Citroen EC3 ini kayaknya elektrik. Dan yang belakang itu Citroen C3 Aircross SUV. Jadi kayak cuma beda tipenya aja ya. Meskipun ini C3 semua, yang ini tuh belakang, terus aku baca ini ICE, mobil bensin, dan yang di depan ini EV. Next kita ke Jeep. Jeep juga hanya memamerkan 3 ya. Sini ada Rubicon, ada bebek di atasnya. Entah kenapa tiba-tiba mobil sesangar ini ada bebek di atasnya. Nah, ini aku lagi ada di depan booth-nya Maxus. Semoga bener ya bacanya. Ini terlihat dia unitnya itu MPV Premium. Coba kita lihat, apakah dalamnya juga premium juga seperti luarnya. Ini salah satunya Niva 7-nya Maxus. Nah, ini handle-nya sudah flush. Seperti ini. Wow. Ini semacam ini ya, comfort ya. Jadi memang premium banget. Dari kenyamanan duduknya juga nyaman. Dia udah panoramic roof juga. Ini ada button-buttonnya. Di sini juga door trimnya masih kesan mewah juga. Oke. Next. Mobil ini harganya 750 juta. Dengan range 570 km. Wow. Oke, kita next ya. Ini tersisa satu booth, yaitu mobil brand asal Cina, yaitu Changan. Jadi ini salah satu brand baru dan aku suka banget sama desain dari brand Changan ini, karena dia tuh kalau misalkan kamu bisa kasih stiker jadi kayak kucing gitu, lucu banget. Nah, ini namanya tuh Lumin. Namanya Lumin ya, Kak? Dia lucu banget ya, dari matanya glow gitu. Jadi kalau misalkan di dekor jadi lebih bagus banget. Ini boleh naik sih. Ini dia Lumin dari Changan. Ini kalau nggak salah, ini jadi salah satu brand yang baru mengumumkan harga dari unit terbarunya atau unit ini ya, yang Lumin ya, itu di sekitar 170 jutaan. Nah, di interiornya sih ya cukup lah ya untuk mobil kecil, mobil mini kayak gini. Ini layarnya terpisah, terus masih menyisakan button-button. Di sini transmisinya, terus konsolnya juga terputus ya dari dashboard sini. Terus di sini masih pakai rem tangan. Wait. Oh, ini masih pakai rem tangan ini ya. Padahal kan banyak brand EV tuh yang udah nggak pakai rem tangan ini ya. Dan rem tangan kan biasanya dia, rem tangan mobil EV kan biasanya elektrik gitu ya. Ini, tapi dia masih menyisakan di sini, mungkin nanti kedepannya akan ada improve. Oke. Nah, Changan di Indonesia ini hanya baru menjual 2 unit yang tadi tuh, yang udah aku jelasin, yaitu yang Deepal SO7 dan Lumin. Nah, tapi di GJAW kali ini Changan memamerkan salah satu unit terpremiumnya lah, yaitu Avatar. Dibaca mungkin Avatar 11. Tapi memang belum dijual saat ini gitu. Nah, Kontaners, kita next ke hall sebelah. Let's go. Nah, Kontaners nih, aku udah di depan hall 5 sampai 10. Yuk kita kepoin ada apa aja di dalamnya.
sama ya seperti Gias. Masuk hall ini langsung disambut dengan brand Toyota. Dia udah kayaknya emang udah pasti dapet lokasi itu. Sini ada baik. Kita lihat ada apa aja. Sini BJ, ini baik yang BJ 30. Dibanderol 575 juta. Sini juga bisa untuk camping-campingan. Juga bisa untuk ngangkut sepeda kalian yang pengen ngangkut sepeda. Terus di sini masih sama BJ 30. Di sini ada X552 Prime. Kemudian di sini ada baik masih BJ 30. Ini memang baik kayaknya. Ini banget ya, sayang banget nih sama nyunting satu ini. Next, di sini ada boothnya Lexus. Lexus itu hanya memamerkan dua aja nih di GJAW. Yang pertama itu ada 3, oh sama belakang. Ternyata 3, memamerkan 3 unitnya. Ini ada RZ 500e yang luxury. Side dia juga ini ada prototype untuk chargingnya nih. Kedua ini ada RX 350h yang luxury juga. Dan ada ini dia LM 350h yang 7 seater. Kita akan membuka ini ya tour boothnya Toyota dimulai dari Innova Zenix dari ujung dulu. Di sini Kijang Innova Zenix yang hybrid EV flexi fuel concept. Seperti ini bentuknya kalau Zenix. Bioetanol. Di sini tertera produknya powered by bioetanol. Nah, kita next. Karena Toyota nih banyak banget nih memamerkan produknya sampai ujung nih masih Toyota punya. Masih Zenix, ini masih Zenix. Ini ada Yaris Cross GR. Selanjut di sini yang Velfire-nya. Di sini Alphard. Wah. Ini konsolnya mewah banget ya. Wah. Ini juga layar entertainment-nya juga mewah banget. Dan ini udah empuk-empuk. Udah empuk semua. Dan door trim-nya juga mewah banget. Nah, lanjut. Ini mobil listriknya Toyota yaitu BZ4X. Nah, ini dia nih. Jadi yang tadi sempat aku bilang ya, kalau di pameran GJAW 2025 ini memang ada beberapa brand yang udah beberapa hari lalu meluncurkan produk, namun baru mengumumkan harganya di sini. Salah satunya juga, tapi juga ada brand seperti Toyota yang memang baru meluncurkan produknya di GJAW 2025 ini. Nah ini produknya yang baru mereka luncurkan yaitu New Veloz Hybrid EV. Dan harga produk ini itu dibanderol sekitar 299 juta. Ini dia tertulis ya besar, harga spesial. Jadi kamu kalau misalkan mau beli ini langsung ke GJAW 2025. Yuk kita lihat produknya seperti apa. Ini karena baru di launch hari ini banyak banget yang kepo sama produk ini. Hal yang wah ya. Next kita coba lihat di depan aja. Sini layar LED-nya
warna ya. Sini konsolnya dan tambahan storage-nya juga nggak begitu besar. Di sini udah elektrik nih, auto hold-nya sama ininya apa namanya buat elektrik. Ini iya, sini juga udah wireless charging. Sini juga untuk apa namanya rem tangan ya, rem tangan tapi elektrik. Transmisi dan sini masih ada button-button. Sini juga masih menyisakan button-button ya Toyota. Gitu. Kita next. Nah, kita next ke bootnya Honda. Di sebelah kanan kita disambut sama WRV. Di sebelah kiri sana apa? Oh iya, di sini juga ada N7X. Di sebelah kiri itu ada Civic. Di belakang Civic ada HRV. Ada juga sebelah kanan ada Brio. Dan yang paling di atas ini ada step wagonnya HEV-nya Honda. Lanjut ke bootnya Daihatsu. Di sini Daihatsu juga cukup banyak memamerkan produknya. Di sini ada produk Rocky. Masih produk yang sama. Dan di belakang itu ada Terios. Sini ada Grand Max. Dan ada Sigra. Kemudian di sini ada bootnya MG. Dan selalu produk-produknya MG ini sangat futuristik ya. Wah. Ini yang Cyberster. Mewah banget dan warnanya aku suka, warna merah. Tapi juga selain ini juga ada beberapa unit yang lain nih seperti MG 4EV, di belakangnya juga ada produk lainnya. Di sini MG ZS EV, sama nih di sebelah kanannya juga. Nah, sini ada Ford, nih, dan udah ada produk mahalnya dia ya, ada Mustang, ada Everest Sport. Sebelahnya Ford tadi ada GWM. Ini Ora O3 yang BEV-nya dibanderol sekitar 369 jutaan. Ini pasti menurut aku ya cewek-cewek suka nih sama mobil yang unik kayak gini, dan apalagi pemilihan warnanya juga sangat soft. Itu nih sebelahnya juga masih, belakangnya juga masih dengan produk yang sama. Dan di belakang ini nih ada senior-seniornya kali ya. Ini ada GWM Tank 500 HEV. Ini sama. Nah, mobil ini dibanderol segini nih, 849 juta. Termasuk banyak nih GWM mamerin produknya.
ya, kita ke Wuling. Jadi ini Wuling setelah dia lama banget nih hibernasi, akhirnya dia meluncurkan produk barunya yaitu Wuling Darion PHEV. Jadi dengan produk sebagus ini sepremium ini dibanderol 340 jutaan aja. Yuk kita lihat dalamnya gimana. Wah, ini warnanya coklat-coklat nih. Jadi rasanya sangat premium ya. Ini juga udah empuk-empuk. Masih. Ini juga layarnya juga udah sangat premium ya. Konsolnya kelihatan beda banget. Terus ini juga setirnya bagus banget. Teleskopik. Wow. Wah, ini juga udah ini ya. Ini belum sih, ini baru sunroof aja deh ternyata. Oke. Dia ini diluncurkan dua varian. Yang tadi yang di depan yang aku masuk itu ya dia yang PHEV-nya, sementara yang ini yang belakangnya itu yang versi EV-nya. Terus ini ada Almas yang hybrid, ada New Alphas. Nah ini aku suka lihat di jalan yang pakai cewek-cewek. Karena gemes banget nih, Cloud EV-nya Wuling. Yang ini juga. Nah, kita next ke seberangnya. Kita ke Mercedes-Benz. Nah, cukup banyak juga nih dipamerin ya nih. Ini dari masuk udah langsung disambut oleh AMG A35. Sini juga ada yang A200. Ini EQE 350 SUV-nya Mercedes-Benz. Lanjut aja kali ya. Mini Cooper dan BMW, kita lihat aja dalamnya gimana. Ini ada BMW yang i5. Ini apa nih maksudnya? Angsurannya mulai dari 25 jutaan aja. Segera nih Containers. Terus di belakang itu ada M3. Dan di sini beberapa produknya Mini Cooper. Geely nih Containers. Di sini ada Geely EX2. Ini ada beberapa warna, dilihat juga dari belakang juga ada Geely EX2 dengan warna lilac ya. Warna lilacnya. Ini maksudnya Bang. Nah, ini ada warna lilacnya Geely EX2. Yang ini varian EX5. Lagi ramai di sini, ada lagi di charge mobilnya. Dan di paling depan ada Starray EM-i. Lanjut ke GAC nih.
ini paling terpampang ya, ada Ion UT. Dan yang dipajang di belakang itu merupakan mobil yang sama dengan mobilnya, cuma beda warnanya aja. Itu dibanderol di sekitar 400 jutaan, 449 jutaan sampai ada juga yang 325 jutaan. Lagi ada yang foto. Ini konsolnya dia terpisah. Lagi ada yang foto guys, nggak enak. Ternyata yang ini itu jenisnya beda ya, dia Ion V, makanya harganya juga lebih tinggi. Ini produknya gaya-gaya rally, warnanya juga sangar ya, oranye gitu, mentereng banget. Ini Mazda, salah satu mobil kesukaan aku juga. Cielah, karena satu aku suka warna merahnya Mazda tuh bagus, dan dari luar juga tampaknya di sana juga bagus gitu. Kayak kalau pakai ini keren-keren aja. Nah ini produknya itu Mazda yang CX-30, yaitu sebelah kiri CX-60. Yang sebelah kanan itu ada CX-80. Mobil Mazda, nggak tahu kenapa aku suka banget. Bagus deh. Aku kayak berasa keren pakai mobil Mazda tuh. Ini Mazda 3. Wah, dalamnya kayak ya pasti lebih premium ya. Wow. Ih gila, aku tuh tergila-gila sama warna merah, tau nggak? Ini suka deh, warna merahnya tuh premium banget. Bukan merah yang gonjreng gitu, tapi memang premium. Dan ini lebih ini ya, ini sedan ya. Ini sedan ya, kalau kita sedan hatchback. Nah ini versi sedannya, hatchback. Nah, Kontainers, kita mau ke boothnya Chery. Jadi Chery juga baru aja hari ini ngumumin harga terbaru dari produk J6 Family, yaitu J6T. Nah, kita lihat nih, J6T ini apa sih bedanya sama J6? Kita masuk dari sini aja nih, ngumpet-ngumpet. Jadi seperti yang kalian tahu ya, Chery kan punya mobil J6 yang emang udah ada di mana-mana lah, udah banyak juga yang punya. Hari ini dia ngumumin harga J6T yang dibanderol di kisaran 525 juta sampai 585 juta. Mobil ini merupakan facelift dari mobil sebelumnya, yaitu J6. Kita lihat apa aja perubahan yang emang jelas terlihat gitu ya. Yang pertama itu desain I yang ada di tengah-tengah di J6 itu sebelumnya ada, sekarang nggak ada. Dan sebelumnya nggak ada emblem Chery di depan, sekarang ada. Ini fendernya juga jadi ditongolin ya di versi facelift kali ini, dan over fendernya jadi mengecil yang ini nih. Dan ini warnanya juga warna baru ya di J6. Setauku cuma ada warna putih, hitam, dan dope gitu ya. Ini ada warna oranye menterengnya lagi di sini. Ternyata dulu ada orange-nya nih, tapi beda, tetap beda sama orange J6T yang baru. Nah ini nih, perawakan J6 EV.
Jadi intinya dua ini versi lama, yang ini versi facelift. Nah kalau ini mobil yang cukup anyar juga ya, yaitu Tiggo 9 CSH. Nah ini ada bootnya lepas. Di sini ada lepas L8. Dulu aku sempet review mobil lepas, tapi setirnya tuh masih ada di kiri dan itu belum dijual saat itu. Nah sekarang ini udah dijual dan setirnya udah ada di kanan, menyesuaikan di Indonesia ya. Sebenarnya kayak kalau interior dalamnya sama aja ya sama yang aku review waktu itu. Cuma dia ada perbedaan di setirnya aja. Dengan layarnya dia yang menyatu dengan konsol. Dan warnanya lucu, warnanya ungu gitu. Ungu-ungu kayak ada sparkling. Nah, lanjut kita ke Jayco. Jadi Jayco di sini dia mamerin mobil yang habis dipakai buat off-road. Jadi kotor-kotor masih dibawa sini. Karena memang Jayco J8 ini cocok banget nih buat kontainers yang pengen off-road. Nah, ini mobil yang mengejutkan pasar otomotif Indonesia ya, dengan dimensi yang besar dan jangkauan kilometer yang sangat jauh. Dibanderol dari harga 249 jutaan sampai 299 jutaan aja di kontainer. Kalau dilihat-lihat nih, Jayco J5 EV ini masih baru ada 3 warna ya kontainer. Ada putih, ada hitam, sama ada warna kayak apa nih, warna hijau ya. Di GJAW 2025 ini si Jayco hanya memamerkan produk terbarunya, yaitu J5 EV-nya. Ini kalau aku lihat-lihat ya, semoga nggak salah, tapi yang aku lihat nih dari pantauan aku memang produknya J5 EV semua nih. Nah, di depan bootnya Jayco ini ada beberapa boot lainnya juga ya. Di sini ada boot motor dan ada boot aksesoris juga. Jadi untuk kontainer nih yang mau ngeliat juga bisa berkunjung tepat di depan bootnya Jayco. Kita lanjut ke bootnya Denza. Denza ini kan produknya sangat-sangat terlihat ini ya, premium ya. Ini salah satunya adalah Denza D9-nya dia nih. Wow, oh dia di sini ada layarnya. Ternyata nih kontainer, jadi bisa ngatur AC-nya. Jadi kan kita nggak usah ngatur di sini, tapi udah ngatur dalam genggaman aja nih untuk AC-nya. Oh dia slide. Oh slide. Ternyata dia nggak. Ternyata kita bisa nge-close pintunya lewat dari layar ini. Jadi kita nggak perlu kayak gini, tinggal duduk nyaman, tangan yang ngatur semuanya. Mantap banget. Terus ada produknya, ada bootnya Polytron EV. Ini udah kita pernah review juga ya. Sini namanya G3. Ini Polytron punya mobil di harga 339 jutaan aja. Nah, next ya, last but not least ada BYD yang lagi rame banget nih, atau One dengan warna lime-nya dia. Terus ini
mobil ini juga udah pernah aku review, jangan lupa ditonton di Auto Insight di Kontan TV. Di sini juga ada mobil BYD Stallion 7-nya. Dan ada beberapa produk lainnya. Salah satunya ini BYD Atto 3. Di depannya BYD ini ada Suzuki, tapi belum ada mobil yang dibuka ya. Mungkin nanti nunggu peresmian dari menteri. Jadi kita, oh ada, ternyata di belakang banget ada yang dibuka. Kita lihat. Nih ada mobil Front X, baca gimana? Front. Ada Front yang sudah dibuka sama ada XL7-nya. Terakhir di booth-nya Mitsubishi. Di sini ada X-Force, di atas ini yang dia pajang Destinator. Dan Expander. Dan juga tas itu Destinator. Nah, Kontaners, itu dia keseruan dari pameran otomotif GJAW 2025. Tapi sepantauan aku belum lihat brand Xpeng atau Aletra di pameran ini. Nah, ini kenapa ya? Padahal seru banget kan kalau misalkan mereka bisa ikut meramaikan pameran GJAW 2025. Gimana nih menurut kalian haul tour aku kali ini? Jangan lupa komen-komen dan jangan lupa untuk terus pantengin video selanjutnya Auto Insight di Kontan TV. Jangan lupa juga untuk subscribe.